Oke. Gimana, B? Yang nentuin skor tadi loh Pak, kan itu ada tabel sebelahnya kan yang angka-angkanya itu yang kalau E ketemu E ke 5. Nah, itu tuh sudah memang ada di situnya tak Pak? Iya, Maksudnya waktu kita skornya itu dia juga iya. ikutan tampil. Ini enggak tampil. Ini tuh cuma apa ya? Ini enggak tampil, cuma ini tuh udah ada standarnya. B. Jadi Oh, ini tuh tadi yang saya liatin di mana ya? Ada nggak ya di biar nggak ada buka ini lagi. Eh, tak buka ke ini dulu. Saya bukain. Ini loh, kalau kita mau ngutak-atik algoritmanya di sini. Nah, matriksnya ini macam-macam loh. Lihat nggak? Blossom ya. 630. Nah, masing-masing ini matriksnya itu beda untuk scoring. Jadi kalau ini misalnya A ketemu A tadi 4, belum tentu kalau kita pakai PAM 70 A ketemu A itu juga 4 kayak gitu. Nah, standarnya di mana? Ya, wes pokoknya semuanya ini punya backingan ilmiahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi yang penting kamu punya apa backingan ilmiah literatur, kamu pakai matriksnya yang mana, ya udah hasilmu valid gitu aja sih. Gampangnya gitu. Nah, biasanya Blossom 62 ini umum digunakan kok. Yang tadi saya tunjukkan apa matriksnya itu. Oh iya, oke Pak, terima kasih. Oke, nah kalau tertarik mempelajari bagaimana orang yang bikin algoritma itu ngarang kalau 4 ketemu 4 itu A ketemu A itu 4, ya kalau Anda tertarik silahkan dicari pelajari sendiri. Kalau saya sih nggak tertarik. Oke, Pak Gary, silahkan. izin bertanya yang scoring tadi, Pak, yang ada gap-gapnya tadi. Ya. Nah, itu sebentar, Pak. Share screen-nya belum muncul. Saya juga masih cari slide itu. Sudah muncul belum? Sudah, ya ini loh, Pak. Saya tuh bingung sebenarnya gap ini maksudnya gimana gitu ya, Pak. Kemudian kok ini yang E ketemu K, dia ada nilainya. Sedangkan yang gap-gap ini nilainya malah minus. Kalau semisalkan dia beda, kenapa kok nggak dihitung kayak E ketemu K gitu? Oh gitu. Oke. Nah, jadi kayak tadi saya jelaskan ya, apa namanya alignment itu tuh nggak sekonyong-konyong. Misalnya ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu ya Kim ya. Nggak sekonyong-konyong ditemplate ke nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Jadi apa yang ada, sequence yang ada di database itu sedemikian rupa sehingga kayak difragmentasi, di template-template mana yang paling mirip gitu. Kayak tadi saya bilang dia AA, DD. Nah, karena daripada dia templatein di sini, dia berusaha mencari skor tertinggi yang mungkin gitu loh. Gitu loh, gitu. Diterima dulu konsepnya itu. Alignment itu dia berusaha mencari skor yang tertinggi. Jadi akibatnya implikasinya adalah kalau di query-nya A, A, B, B, C, C, D, D gini, dan ternyata di database yang paling mirip adalah A, A, D, D gini, dia tidak akan sekonyong-konyong nemplek ke D, D ini ke sini. Dia kalau ada A, A, berikutnya dia lihat di query ini yang paling mirip di database apa sih sequence selanjutnya. Ternyata D sama D. Jadi oh dia nemplek ke D sama D. Nah, tapi akibatnya ada gap ini. Gap ini adalah daerah di query atau daerah di subjek atau daerah yang ada di database yang tidak tercover gara-gara adanya penjodohan di tempat yang berjarak seperti ini loh, gitu. Sampai sini paham nggak, gitu?
lagi memahami sih, Pak. Nah, lagi memahami kan ya. Pak, Jadi maaf mau iya, potong. ya Maksudnya tidak tercover itu bagaimana ya, Pak ya? tidak tercover itu adalah karena tadi apa namanya? Karena tadi penyejajarannya itu nggak sekonyong-konyong. Ini apa? Asam amino nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, subjeknya mentang-mentang yang paling mirip ini nggak terus langsung ditempel ke AA, DD. Nah, tapi di algoritmanya itu mencari fragmen setelah AA ini yang paling mirip dengan yang dari query, dari input itu apa sih? Ternyata dia juga punya D ketemu sama D. Jadi wes ditemplekin di situ. Implikasinya adalah BB sama CC nggak ketemplean apa-apa, ya nggak? Iya. Nah, karena dia nggak Oh iya, Pak. Paham. karena dia nggak ketemplean apa-apa, itu namanya dia jadi gap. Di sini dia berusaha memperoleh nilai tinggi-tingginya, implikasinya adalah membuat gap. Nah, gap itu dikenai penalti. Kayak di bawah ini, skornya kalau gap pertama minus 10, berikutnya minus 1, minus 1, minus 1. Kayak gitu. Nah, sampai sini dipahami nggak, Kim? Iya, Pak, dipahami. Nah, terus kenapa kok EK. kalau B ketemu gap jelas ya. Kalau gap kan jadi kosong ya, dia nggak ketemu apa-apa. Kalau dia kena penalti masuk akal. Minusnya kena minus masuk akal. Tapi ketemu K kok skornya masih plus gitu. Contohnya ini aja sih. A ketemu C skornya 0. A ketemu S skornya 1. Tapi kok A ketemu D skornya kok jadi minus 2. A ketemu W skornya kok minus 3. Itu tuh pertanyaanmu. Kenapa Iya, beda, Pak. kenapa beda tapi skornya beda-beda. Nah, di sini kalau yang saya baca ya, sepengetahuan saya, asam amino itu kan ada sifat kimianya. Ada yang polar, non polar, negatif, muatan bersih negatif, muatan bersih positif, dan lain sebagainya kan. Nah, kalau sifat asam aminonya mirip, walaupun asam aminonya berbeda, itu artinya implikasinya dia tidak akan terlalu merubah struktur proteinnya. Skornya masih relatif lebih tinggi daripada perubahan ke asam amino yang sifatnya totally berlawanan gitu. Saya nggak tahu contoh saya benar apa enggak ya. Misalnya loh ya, A itu misalnya polar. Kalau saya bisa ngomong, kalau misalnya A polar, kalau saya bilang W ini pasti non polar. Soalnya skornya paling rendah, artinya sifat asam aminonya paling berbeda. Tapi saya mungkin juga bisa bilang A sama S itu mungkin sama-sama polar. Karena walaupun berbeda asam amino, tapi skornya masih dapat skor positif kayak gitu loh. Kasarnya kayak gitu. Gimana, Kim? Iya, Pak. Iya. Lebih paham. Nanti, Makasih, Pak. oke, silahkan dalami lebih apa namanya. Kalau penasaran silahkan dilihat teori yang benar apa. Saya cuma berusaha menjelaskan dengan bahasa manusia itu aja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan presentasi. Pak Geri mau nambahin teori sedikit. Ya. Buat yang tadi kayak Blossom gitu, dulu tuh kita diajarinnya kayak kalau yang Blossom itu dia berdasarkan kayak substitusinya gitu. Jadi dia matiin dari 2000 pola asam aminonya gitu, terus dia pakai bloknya yang kotak-kotak gitu. Nanti dia bakal nunjukin persen identitas minimumnya gitu yang bakal dihitung buat nanti matriksnya. Terus kayak benar yang kayak kata Bapak yang paling sering digunain tuh yang Blossom 62. Sama menambahin aja mungkin biar lebih kayak lebih gampang lagi ngejelasin yang buat scoring. Kalau yang kayak dari pensejajaran itu bisa kayak nilainya tuh yang paling gede biasanya kayak identik yang persis sama gitu sama sequence-nya.
yang Jelas. query sama yang database itu udah pasti. Terus kalau misalnya ada lagi yang kayak bahasanya yang kayak mismatch itu yang kayak yang tadi yang S sama K, makanya sekolah lebih kecil juga kan, dia kayak nggak cocok gitu. Terus sama kayak kalau gap yang tadi yang gap yang strip itu kayak makanya nilainya negatif karena dia kayak gak ada pasangannya gitu setelah dia disejajarin. Mungkin bahasa lebih mudah dipahami itu sih Pak. Gitu aja. Iya, oke. Makasih sharingnya, Cynthia. Iya. Ada lagi? Ya, nanti pokoknya learning by doing lah ya. Nanti slide-nya ini yang saya share, kan tadi ada contoh-contoh sequence-nya. Silahkan Anda gunakan sequence-sequence itu untuk nanti Anda mengeksplor si BLAST ini untuk semakin memahami fungsinya. Sama nanti Anda bisa lihat, kan tadi saya cuma nyebutin output yang atas. Nah, output-output yang bawah itu Anda lihat, oh gap itu kayak gini tuh. Maksudnya kalau ada gap di hasil BLAST sebenarnya itu kayak gimana sih? Misalnya seperti itu. Terus misalnya kalau ada yang tadi kan query cover 85% atau misalnya percent identity 60% itu gambarannya seperti apa sih? Nukleotida atau asam amino yang nggak mirip itu ada di sebelah mana sih? Nanti silahkan Anda explore sendiri. Saya upload setelah ini bersama tugasnya. Nah, tugasnya nanti itu menggabungkan materi antara ini sama database protein kemarin. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ini. Ya, nggak ada pertanyaan lagi? Halo? Oke, ya. Izin tanya, Silahkan. untuk yang topik, apakah sudah ada atau bagaimana Pak? Oh, topik belum. Nanti topik semoga paling lambat hari Rebo deh. Insya Allah saya ini apa? Saya post di Classroom ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu semuanya. Iya Pak, Terima terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.